Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Melisa dari SMA Negeri 1 Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Melisa sebagai pembicara pertama pemerintah sangat menyetujui dengan adanya seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kejujuran merupakan hal terpenting untuk sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui juga di negara-negara yang sangat besar korupsinya, banyak sekali terjadi penyelewengan dalam hal penerimaan mahasiswa baru ataupun penerimaan siswa dalam hal ujian. Nah, di sini saya membacakan ada sebuah kasus yang pernah terjadi di tahun 2017, yaitu penerimaan mahasiswa baru kedokteran Universitas Lampung jalur mandiri harus transparan dan dikawal karena rawan diselewengkan oleh oknum tertentu. Pengalaman di masa lalu kalau tidak boleh terjadi, di mana pernah ada oknum pengawal Unila yang dituntut bersalah atas dugaan penipuan dengan modus menjanjikan bisa meloloskan calon mahasiswa tahun 2017 di kedokteran Unila. Nah, untuk memastikan penerimaan baru mahasiswa kedokteran Unila, Perjuangan Rakyat Nusantara Provinsi Lampung sudah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang mengalami atau ditawari oleh oknum-oknum tertentu yang mengaku bisa meloloskan seleksi mahasiswa baru kedokteran Unila dengan imbalan sejumlah uang. Nah, dalam persidangan ini, terungkap terdakwa menyanggupi meloloskan calon mahasiswa kedokteran dengan syarat membayar mahar sebesar 350 juta rupiah. Ini jangan sampai terulang. Nah, indeks integritas ini merupakan kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran, di mana dalam melaksanakan proses pembelajaran harus berbasis kepada integritas dan juga kejujuran dari pengawas maupun dari siswa. Nah, kemudian indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, dengan adanya indeks kejujuran ini, maka tingkat kejujuran dari siswa itu sendiri dapat kita ukur apakah dia dapat melangsungkan pembelajaran dengan sangat jujur ataupun tidak. Nah, kemudian kejujuran ini merupakan karakter penting yang dapat menentukan ke arah mana sebuah bangsa dan negara menuju. Nah, selain itu, kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam agama. Nah, di negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru sangat penting. Dia memiliki sikap yang jujur dan juga adil. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bahwa rawan sekali terjadi penyelewengan dana ataupun penyuapan kepada pemerintah. Nah, sehingga banyak sekali baik itu mahasiswa maupun siswa yang memiliki pengetahuan yang cukup tinggi, yang memiliki jaminan pengetahuan tidak dapat masuk kepada fakultas-fakultas favorit, fakultas-fakultas yang berbasis tinggi karena kurangnya materi mereka, sehingga mereka yang memiliki materi yang sangat cukup namun memiliki pengetahuan yang kurang itu sangat mudah masuk karena adanya jaminan berupa uang. Nah, kemudian dalam melaksanakan ujian nasional bagi siswa juga harus melaksanakan ujian dengan sangat jujur agar nantinya untuk memasuki fakultas atau perguruan tinggi tidak perlu lagi melakukan uji tes. Nah, sehingga pemerintah juga tidak akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk keperluan dalam uji tes ini. Nah, kemudian sehingga nantinya integritas dan juga kejujuran dalam fakultas ini akan terjaga. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sebuah fakultas itu terdapat berbagai macam tingkat. Ada tingkat teratas bagi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang sangat memadai, pengetahuan yang lebih tinggi daripada mahasiswa lainnya. Nah, untuk mereka yang memiliki materi yang tinggi, mereka memiliki yang berkecukupan dalam hal memenuhi materi itu, mereka akan sangat mudah untuk memasuki fakultas yang dengan level tinggi ini karena mereka memiliki jaminan, sedangkan otak mereka belum tentu dan pengetahuan mereka belum tentu memadai untuk mereka berada di posisi ini. Nah, sehingga mereka yang memiliki materi yang kurang tapi memiliki pengetahuan yang sangat tinggi dan yang pantas untuk berada di posisi ini itu tidak dapat masuk karena mereka tidak memiliki jaminan. Nah, oleh karena itu pengawasan UN perlu pengawasan yang ketat untuk menjaga
menjamin kejujuran siswa agar indeks integritas dan indeks kejujuran siswa dapat berjalan dengan baik, sehingga nantinya untuk masuk ke perguruan tinggi, pemerintah tidak dapat mengeluarkan biaya untuk melakukan tes ke perguruan tinggi. Nah, sehingga tidak ada lagi terjadi penyelewengan dana dan tidak ada lagi terjadinya penyuapan kepada pengawas ataupun pemerintah. Nah, sehingga mereka yang memiliki ekonomi yang rendah namun memiliki pengetahuan yang tinggi dapat berada pada posisinya mereka yang sebenarnya, yang seharusnya mereka berada di situ, namun mereka tergantikan oleh mereka yang memiliki materi yang lebih tinggi, yang dapat menyuap pemerintah dengan uang-uang yang mereka miliki sehingga mereka mendapatkan posisi tersebut. Nah, sekali lagi saya menegaskan bahwa kami sangat setuju dengan adanya seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integrasi dan indeks kejujuran sekolah maupun siswa. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.